Oke, kita lanjut lagi cuy. Ini tak langsung sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Ini video terakhir kedua ya sebelum final challenge lab. Ini aku nggak tahu nanti bakal dibikin apa enggak. Soalnya aku nggak tahu ya ini udah ada step by stepnya atau bener-bener challenge. Wah, bener-bener challenge. Bener-bener challenge kayaknya deh. Iya, bener-bener challenge, dia nggak ada step by stepnya. Tapi nanti aku coba ngerjain deh. Semoga bisa ya cuy, semoga nih ya, semoga. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kalau tadi sebelumnya itu kita udah bikin lewat PubSub, lewat konsol dan CLI. Selanjutnya kita bakal bikin lewat Python ya, atau mungkin sederhananya itu kayak nyoba akses PubSub si GCP lewat SDK ya, Software Development Kit. Nah, taruhnya sama kayak tadi. Terus di sini kita bakal pakai Cloud Shell ya. Di sini kita bakal bikin virtual environment, terus download library, nginstal library Google Colab PubSub ya. Jadi dia nggak download library GCP full, tapi dipecah-pecah ya. Ada Google Cloud PubSub-nya aja gitu. Terus juga kita bakal nge-git clone repo dari GitHub. Terus bakal coba bikin topik pakai Python gitu cuy. Semuanya itu udah di sini seharusnya sih. Oke, ini aku coba buka. Nah, semuanya itu udah ada di sini cuy, tinggal di running aja. Oke, aku coba langsung klik start lab aja kayak biasa aku lewat Safari. Oke, ini launch with one credits. Oke, ini aku minimize. Oke, aku coba scroll lagi ke atas. Ini aku open console. Oke, sip, aku buka. Oke, ini saya mengerti. Dibaca enggak, tapi saya mengerti nih. Ini aku nggak ngelag kan ya. Bismillah nih ya. Nggak terlalu panas cuy laptopnya aku cuy. Biasanya panas Jer. Apa karena outdoor gitu, outdoor terus malam gitu. Oke, lanjut. Di sini aku tinggal I agree aja, agree and continue. Oke. Nah, di sini aku lanjut, bakal masuk ke project Quick Labs-nya aku yang ada di Cloud Shell. Aku langsung buka activate Cloud Shell, ini tak close. Oke, ini aku tarik ke atas, continue, terus authorize. Oke, aku arahin ke akunnya aku yang sekarang. Bentar, balas uang shaft cuy. Oke, aku coba cek list project. Lah nggak ada anjir. Config. Sorry. Lah, kok nggak ada? Kok nggak ada anjir? Oh wait, out list kah? Kok nggak ada anjir? Kocak. Kok nggak ada anjir? Oke, bentar, aku coba lah. Cloud config set project. Bisa nggak ya? Atau project not found ya? Dia ada ternyata anjir. Oke lah. Oke, setelah berhasil kita pindah ke project, lanjut aku bakal nginstal virtual environment. Jadi untuk Pythonnya sih harusnya udah ada ya. Python 3 min v sekarang kocak. Gimana cara cek versi? Oh, ini aja 3.12.3 udah keinstall secara bawaan ya. Oke, aku coba clear dulu, kerjain ini apt-get install mini virtual environment. Gua nggak tahu bisa apa enggak karena belum apt update, tapi di sini nggak ada perintah apt update, jadi aku langsung kerjain aja. Wait, jatuh anjir. Wait, ya sorry. Nah, aku udah berhasil install ya. Coba aku build virtual environment. Outputnya itu memang nggak ada output apa-apa ya cuy gitu. Nah, terus buat ngaktifin ya tinggal di source vin virtual environment /bin/activate. Oke, nanti kalau udah berhasil di kiri sini ada ditandai dengan ada tulisan virtual environment cuy. Sorry, venv ya. Nah, task 1 udah kelar, kita berhasil bikin virtual environment pakai virtual env nya si Python.
Lanjut untuk task 2 kita bakal nginstal library pakai pip ya. Pip install min upgrade Google Colab PubSub. Nah, ini aku nggak tahu nih min upgrade ini apa. Mungkin dia upgrade sekalian ngupgrade modul yang ada di pip cuy. Dia nggak hanya sekedar nginstal ini tapi dia ada ngupgrade juga. Oke, lanjut kita bakal nge-git clone dari repository ini, git clone. Oke, nanti hasil cloningannya itu bakal disimpan ke directory python des pubsub. Kalau aku ls harusnya ada directory ini pubsub. Nah, lanjut aku masuk ke python pubsub sample snippets. Bahasanya gimana aja? Snippet atau snippets? Anjay, bahasa Inggris remit ini. Oke, lanjut kita udah berhasil masuk ke directory ini ya. Bentar, aku belajar dulu nih bacanya gimana nih. Mau dibaca berkali-kali nih soalnya nih. Oke, snippets ya. Kalau salah koreksiin aku coy. Nah, lanjut di sini kita bakal ini teori yang kayak tadi sih. Ini kayak yang tadi. Nah, kita bakal bikin topik lewat sih Cloud Shell-nya ya. Di sini ada task 3. Task 3-nya itu nggak ada apa-apa. Di sini kita cuma belajar doang. PubSub ini udah terinstall di Cloud Shell-nya ya, alias nggak perlu nginstal lagi. Nah, kita bakal bikin topik subscription sama check view message sama check message pakai si Python ya. Nah, buat nge-publish-nya tetap pakai command gcloud ya. Tapi di Python ini kita cuma bisa bikin topik subscriber dan view message. Apakah Python nggak bisa bikin message, nge-publish message ke topik? Harusnya bisa. Tapi di sini dia nyontohin kita tuh kalau kita bisa loh pakai dua sekaligus. Nggak hanya full Python atau nggak hanya full gcloud gitu, ternyata bisa bikin dua-duanya gitu cuy. Nah, buat bikin topik kita coba cek project dulu ya. Oke, echo Google Cloud Project. Di sini udah muncul output, terus outputnya itu harus sama dengan yang ada di connection details. Oke, buat ngecek ke aku coba cek di publisher PY dulu. Semoga nggak panjang. Nggak niat bikin modul jing orangnya. Panjang gitu disuruh ngecat. Bentar, di sini tuh aku disuruh di sini aku cuma disuruh ngelihat konten buat bikin message atau nge-publish message ya. Di sini ada kok jelek banget ya codingannya ya. Kayaknya aku terlalu dongo deh buat bacain deh cuy. Apa ini? Kayaknya hancur deh. Nah, ini baru agak waras nih. Nah, tetap hancur cuy. Kok nggak tahu nih kenapa hancur ya. Ininya gitu ya. Di sini ada script Python buat nge-publish message ke topik. Aku coba clear dulu biar enak. Nah, kita langsung jalanin aja Python si publisher PY ini dikasih argumen minha buat helpnya ya. Jadi ini Python script tapi kayak aplikasi gitu cuy. Kayak apa ya? Kayak package si Linux gitu. Kita bisa cek helpnya. Nah, di sini ada beberapa argumen, ini ada list create dan lain-lain. Nah, oke, kita juga bisa bacain manual tapi aku nggak mau. Di sini kita bisa buat nge-publish. Itu caranya itu publisher PY spasi Google Cloud Project-nya apa. Di sini nggak perlu masukin manual, kita pakai variabel terus create my kita nge-publish topik. Oke, di sini dia publisher ini ternyata buat aku nggak tahu ya kenapa di sini nggak ada create-nya ya. Oh, ini jar create-nya kocak. Ya. Jadi ini bakal nge-create. Di sini command create ini buat bikin PubSub topik ya. Jadi aku langsung di copy aja. Sip. Oke, aku coba kecilin. Nah, kelar. Sini aku udah berhasil bikin topik my topic.
coba cek my progress. Aku nggak perlu ngecek manual satu-satu lagi ya teman-teman. Nah, kita juga bisa nge-list project nih pakai Python-nya lagi nih. Jadi kalau sebelumnya kita list topik pakai Gcloud, sekarang bisa pakai Python ternyata. Nah, ini dia ada satu topik namanya my topic, regionnya di US East 1. Buset, kayak AWS North Virginia nih. Oke, lanjut kita. Oke, ini bisa dibuktiin ya kalau kamu mau lewat konsol ya, tapi aku tak skip aja ya teman-teman. Nah, lanjut kita bakal bikin subscription. Kita bikin subscription tetap lewat Python ya. Kita create my topic, topiknya my topic. Nah, nama subscription ya my subs. Oke, aku enter. Oke, kalau kelar aku langsung di sini udah wait. Ini udah aktif ya. Di sini tuh retentionnya itu segini aja. Aku nggak tahu nih kalau dikonversi ke jam nih. Oke, aku langsung cek my progress subscription, harusnya udah ke create ya. Oke, lanjut kita buat ngecek subscription di Project ID ini ada apa aja. Harusnya cuma ada satu ya, si my sub tadi ya. Oke, udah sesuai. Kalau aku cek min help lagi di sini itu bisa nge-publish juga. Oke, ini cuma ngasih tahu aja sih kalau kalau subscriber.py ini nggak cuma bisa bikin topik atau subscription ya, kita bisa nge-delete, update, modif dan lain-lain. Nah, selanjutnya buat nge-publish message-nya kita tetap pakai Gcloud ya teman-teman. Gcloud PubSub topics publish ke topiknya apa, my topic, message-nya apa, message-nya hello. Oke, aku coba send message hello, terus selanjutnya kita bakal mau publish lagi beberapa message ke my topic. Pakai beberapa ini lagi ya. Aku coba pakai yang sesuai aja dah daripada pusing sendiri. Publisher name is Fathur. Lanjut foodnya ini. Nah, gue lagi diet nih. Aku isi granola. Buset. Oke. Terus publisher think PubSub is awesome ya. Oke, aku coba kerjain dia, nggak perlu ngubah-ngubah. Nah, lanjutnya buat nge-pull message-nya atau cek message-nya kita bisa pakai Python lagi ya. Kita balik lagi pakai Python. Argumennya itu receive ya. Receive ke subscription-nya namanya my sub ya. Oke, harusnya. Nah, ini aku nggak tahu nih. Kok dia nge-listen? Wah, kirain dia nge-listen secara real time cuy. Nah, sini ada hello. Terus juga ada is awesome, Fathur, granola. Ini aku nggak tahu ya, dia balik lagi. Dia desk ending atau gimana, aku nggak tahu. Nah, ternyata kalau kita nge-receive dari Python gini itu, kita langsung narik semuanya cuy. Dan ternyata kayaknya dia tuh kan listening kan. Di sini tuh aku nggak bisa ngetik Linux-nya lagi cuy. Aku nggak ada ininya lagi tuh. Kemungkinan besar ketika ada message yang masuk ke dalam topik my topic atau my sub ya, nanti di sini tuh bakal langsung muncul secara real time karena di sini itu tulisannya listening. Kayaknya gitu deh cuy. Nah, buat nge-stop listening ya bisa pakai Ctrl C. Oke. Nah, ini aku balik lagi nih, ada kayak gininya nih. Jadi kayaknya itu dia active listening deh. Nah, ini ada ujian dikit-dikit. PubSub ini memungkinkan application bertukar message secara reliability quickly synchronously. Jawabannya real. Shared string that allow application to connect with one another. Nah, kayak yang tadi ya, ada subscription, topik sama publisher ya. Nah, shared string. Nah, sebenarnya ini buat ngonekin antar aplikasi itu topik ya kayaknya ya. Tapi karena ini string, kayaknya message deh. Tai lah. Topik cuy. Oke, jawabannya topik ya. Remetnya aku nih. Oke, nggak apa-apa. Udah kelar jir. Cepet banget. Oke, jadi ternyata gitu teman-teman. Ternyata kita nggak hanya bisa ngotak-ngatik Google Cloud lewat konsol, nggak hanya ngotak-ngatik lewat CLI. Ternyata kita bisa ngotak-ngatik lewat Python ya atau lewat SDK. Jadi seandainya kamu bikin project di Python terus mau ngintegrasiin si GCP ini, ternyata kamu bisa langsung masukin codingannya atau API si GCP ini lewat si Python-nya. Jadi kamu bisa nge-create PubSub, anggaplah saya bikin nge-create PubSub dari VM lokal, nggak harus dari Cloud Shell, tapi mungkin tetap perlu dikonekin
API key-nya ya, entah access key-nya atau secret key-nya. Secret access key aku nggak tahu buat di GCP ini apa, jadi nggak harus lewat konsol maupun Cloud Shell, bisa lewat VM lokal, harusnya gitu karena itu fungsi si Cloud SDK ya. Gitu teman-teman, kesimpulannya kayak tadi ya. Ini cepet, harusnya nggak lupa ya, kita ternyata bisa loh ngotak-ngatik Google Cloud lewat Python, nggak harus lewat konsol Cloud Shell lah gitu teman-teman. Yang udah 100, kalau aku Nlab udah kelar gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa tanyain aja di kolom komentar. Thank you teman-teman.